Puji Tuhan, ibadah Zoom lagi saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita saat pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru lagi Kau beri buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, biar boleh terus menjadi bagian kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, biar di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus melakukan bukan untuk kami, tapi biarlah hanya untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni hidup kami, biar kami boleh terus Tuhan Yesus diberikan hikmat pengertian untuk kami boleh meresponi jaminan pengampunan yang Kau sudah beri buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan Yesus, memohon, meminta pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, hikmat-Mu, pengertian-Mu Tuhan Yesus, dalam kami belajar mendengar firman-Mu. Kami belajar membaca firman-Mu Tuhan, tolong kami, biar fokus kami saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan diberikan hikmat mengerti apa yang kami dengar, kami baca saat pagi hari ini firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, biar apa yang kami lakukan hanya untuk Engkau dan boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu, Kau sudah berikan buat hamba-Mu, biar pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang bergabung saat pagi hari ini, atau nanti yang mereka akan melihat rekaman kami, berkati kami semua Tuhan. Berikan kami terus hikmat dan pengertian daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mulai pembelajaran pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh Kristus menjadi segala-galanya bagi kita. Puji Tuhan. Kita pagi hari ini membahas kerangka pemuritan keluarga. Puji Tuhan. Kita bisa gambarkan kerangka pemuritan keluarga itu sebagai sebuah bingkai foto, di mana keempat sisi bingkai itu memberi kejelasan dalam kita menyikapi berbagai bentuk kondisi keluarga. Setiap keluarga memiliki keunikannya masing-masing. Bisa kita gambarkan, ada keluarga yang bentuknya kotak, ada yang keluarga bentuknya segitiga, jajaran genjang, atau bahkan bentuknya tidak teratur, dibuat menjadi kotak oleh bingkai. Itu gambaran yang bisa kita pakai, gunakan untuk melihat lebih lanjut tentang pemuritan keluarga. Kita menggunakan buku Pemuritan Keluarga karya Matt Chandler dan Adam Griffin sebagai referensi utama. Setiap keluarga memiliki keunikannya masing-masing,
bergantung pada individu-individu yang menjadi anggota keluarga tersebut. Nah, kerangka pemuritan keluarga membantu setiap orang tua menyikapi setiap keunikan rumah tangga mereka, keluarga mereka masing-masing. Dan ada orang tua tunggal. Kemudian di sebuah keluarga ada anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan dalam keluarga ada perbedaan iman, perbedaan agama. Itu tidak menjadi penghalang untuk kerangka pemuritan keluarga diterapkan. Meski sangat bervariasi kondisi setiap rumah tangga, setiap keluarga dipengaruhi oleh individu-individu yang merupakan anggota dari keluarga tersebut. Kita telah belajar individu-individu itu juga membawa historinya masing-masing, latar belakangnya masing-masing. Suami dan istri dibesarkan secara berbeda, lahir anak-anak yang punya juga preferensi sendiri, kecenderungan sendiri, pendapat sendiri. Itu yang membentuk keunikan keluarga masing-masing. Nah, kita bisa gambarkan keunikan keluarga tersebut sebagai berbagai bentuk ketidakteraturan. Nah, coba diatur dengan kerangka sebuah bingkai foto yang jelas berbentuk kotak. Itu yang kita bisa gunakan untuk membantu kita lebih lanjut membahas tentang 4 bingkai kerangka ini. 4 bingkai kerangka pemuritan keluarga. Meskipun sederhana, kerangka pemuritan keluarga dapat memenuhi fungsinya di dalam semua keluarga. Bahkan di dalam keluarga yang beberapa anggotanya bukan orang percaya. Berikut 4 bagian kerangka pemuritan keluarga yang sekaligus merupakan strategi kepemimpinan rohani keluarga yang akan kita bahas satu persatu di sepanjang pemuritan keluarga kita bahas di Zoom kita. Seperti sudah menjadi planning kami, dimulai dengan parenting, nanti kita masuk kepada pernikahan. Nah, di bagian parenting ini kita akan membahas 4 kerangka pemuritan keluarga. Kita akan bahas satu persatu berdasarkan sekali lagi buku Pemuritan Keluarga terbitan Katalis 2021. Karangan Matt Chandler and Adam Griffin. Pertama, keteladanan, di mana orang tua melayani sebagai teladan, contoh yang baik, di mana orang tua menjalani hidup yang otentik. Kita juga sudah bahas otentik bukan hasil kemunafikan, menampilkan diri selalu baik di depan anak-anak, padahal jauh dari kedekatan dengan Tuhan, jauh dari standar firman Allah. Kita perlu menjadi orang tua yang otentik dalam proses kita, perjalanan rohani kita bersama dengan Kristus, di mana orang tua masih sangat bisa untuk salah, untuk gagal, untuk berdosa. Nah, di situ kesempatan orang tua untuk menunjukkan pertobatan sejati. Orang tua memberikan, melayani keluarga dengan keteladanan. Kemudian orang tua menyediakan waktu pemuritan keluarga, di mana dengan sengaja orang tua menciptakan waktu
yang dibangun dalam irama, dalam keseharian keluarga. Tentu kita lebih mudah dimengerti saat kita menunjuk ini kepada saat teduh atau mesbah keluarga, istilah yang sering muncul di dalam kekristenan di Indonesia ini. Di mana orang tua membantu, mengajak anak-anak untuk membicarakan, untuk memikirkan, dan diajak untuk menghidupi Injil. Ketiga adalah momen-momen pemuritan keluarga, yaitu saat-saat di mana orang tua menangkap. Jadi ini bicara tentang hati yang dikuasai oleh Injil dan kerinduan yang begitu mendalam bagikan Injil kepada anak-anak, sehingga selalu melihat kesempatan-kesempatan untuk di-capture, ditangkap. Di situ kita masukkan Injil. Di situ kita bicarakan Injil. Jadi nggak diberi waktu khusus seperti saat teduh atau mesbah keluarga tadi, tetapi di keseharian dalam menjalani rumah tangga, dalam menjalani keluarga, di keseharian tersebut kita yang dikuasai oleh Injil, yang rindu berbagi Injil, menangkap momen-momen di mana kita bisa share Injil kepada keluarga. Keempat, memori-memori bersejarah pemuritan keluarga, di mana orang tua menandai dan menciptakan peristiwa-peristiwa untuk merayakan, memperingati memori-memori rohani bersejarah tentang karya Allah bagi setiap anggota keluarga. Kita bisa memanfaatkan momen atau memori-memori untuk menunjuk kembali kepada Injil, kepada karya kematian dan kebangkitan Kristus, bahwa semata-mata karena anugerah Kristus kita bisa sampai ke titik ini. Hanya karena anugerah anak-anak kita bisa lulus kuliah, bisa dapat pekerjaan pertama, dan berikutnya. Setiap orang tua wajib secara teratur merancang, menyesuaikan tadi ya, karena keunikan kita masing-masing, capture kita, usaha kita menangkap momen-momen indah untuk membagikan Injil, itu kan masing-masing berbeda. Kita sudah bahas minggu lalu, kita yang punya momen makan bersama, itu sangat diuntungkan. Traveling bersama, itu merupakan kesempatan indah untuk ngobrol dan di situ bisa kita share Injil. Itu kan disesuaikan dengan kondisi keluarga kita masing-masing. Tapi kita perlu punya niat, punya usaha. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita merancang, kita menyesuaikan, kita terus mengupgrade, meningkatkan. Keempat bagian kerangka pemuritan keluarga tadi merupakan tempat rencana kita dikembangkan, ditingkatkan, di-upgrade. Mengulang sedikit, sudah kita bahas juga ini. Keempat bagian kerangka pemuritan keluarga tadi didasari oleh dua kebenaran berikut. Pertama, bahwa orang tua itu memiliki potensi untuk menjadi sosok paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Kita sudah bahas ini di pertemuan 1 dan 2. Orang tua memiliki potensi untuk jadi sosok yang paling berpengaruh.
Atau dapat kita katakan, serajin apapun seorang anak ikut sekolah minggu, dengar kisah Alkitab, nonton Superbook di YouTube, tetapi pengaruh yang ia terima dari semua itu bisa dibuat begitu minimal saat mendapat pengaruh buruk dari ayahnya ataupun ibunya. Meski seorang anak dapat menghafal banyak tokoh-tokoh iman, bahkan mereka bisa menghafal setiap pengalaman iman dari tokoh-tokoh ini. Tetapi pengaruh tokoh-tokoh iman ini bisa dikalahkan oleh pengaruh yang diberikan oleh papa dan mamanya. Ini kiranya bukan membuat kita jadi serba takut, tapi kita bisa melihat di dalam pengaruh yang besar ini, di dalamnya ada tanggung jawab yang sangat besar, tetapi juga ada kebanggaan, sukacita yang juga besar banget. Kita bisa seimbangkan antara tanggung jawab, karena kita punya pengaruh yang begitu besar kepada anak-anak kita, dan kita bisa imbangkan dengan kebanggaan kita. Dan tentu di dalam kebanggaan ini ada beribu janji firman Allah untuk dinikmati oleh kita sebagai orang tua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dasar kedua adalah bahwa Tuhan dengan gamblang memberi perintah bahwa prioritas tertinggi orang tua adalah menolong anak-anak mengenal, menaati, dan mempercayai Tuhan. Teringat kemarin Saudari Junior berbagi renungan di doa puasa kita. Ia memberikan sebuah contoh kasus tentang pelayan atau penginjil yang misalnya lakukan misi, menjalani pelayanan, tapi dengan mengorbankan pemuritan keluarga. Sedikit waktu dengan anak-anak karena sibuk bermisi, sibuk melayani. Mungkin ada yang berdalih, buktinya pelayan tersebut bisa memenangkan banyak jiwa, buktinya penginjil tersebut bisa memenangkan satu desa. Kita yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya kita bisa sama-sama yakin bahwa pengalaman satu, dua, atau beberapa orang nggak bisa kita gunakan untuk mengubah kebenaran yang sudah clear. Alkitab ajarkan, Alkitab menyatakan. Pengalaman satu, dua, beberapa orang nggak mungkin kita jadikan sebuah pola untuk kita ikuti. Yang clear adalah tugas orang tua. Prioritas utama adalah memuridkan keluarga. Kita yang sudah sering baca, kita yang sudah sering dengar dari YouTube, baca di medsos, tonton di TikTok, bisa belajar dan belajar. Memang tidak jarang ada orang-orang yang membiarkan istri dan anak-anaknya. Kok Tuhan bisa pakai? Tapi kita nggak mau terjebak pada pengalaman si papa yang membiarkan anak-anaknya ini. Enggak. Standar kebenaran firman itu yang menjadi patokan kita membangun pola hidup, membangun pola menjalani rumah tangga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap interaksi dalam keluarga perlu dengan sengaja kita manfaatkan untuk bagikan Injil pada anak-anak. Untuk melihat generasi yang menjalani suatu hidup yang penuh
Puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah tujuan pemuritan keluarga. Itu kiranya menjadi prioritas setiap papa, setiap mama. Lihat anak-anaknya di kemudian hari jalani hidup yang penuh dengan pengharapan. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dasarnya tadi sudah kita lihat ada dua kerangka ini. Pertama, kita sadar kita punya pengaruh yang begitu besar. Kedua, kita pun diingatkan bahwa prioritas utama orang tua adalah didik anak-anak, bukan sibuk pelayanan di luar. Ini dasar dan tujuan adalah Injil sampai kepada anak-anak sehingga mereka lahir baru dan menjalani hidup yang penuh pengharapan. Itu yang menjadi kerangka kita dalam sesi-sesi, entah berapa sesi, kita membahas pemuritan keluarga. Ada 4 kerangka tadi, kita akan lihat satu persatu mulai minggu depan. Untuk pagi ini, saya mau tutup dengan beberapa disclaimer untuk menolak pemahaman yang salah terhadap pemuritan keluarga. Pertama, pemuritan keluarga bukanlah bentuk bebas dari eksplorasi rohani. Pemuritan keluarga itu melibatkan proses indoktrinasi. Orang tua ngajarin doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran, dan pandangan tentang Tuhan sebagaimana tertulis dalam firman. Orang tua tidak menyerah pada pandangan dunia, pada desakan pemahaman dunia, desakan tren yang dimunculkan di medsos. Desakan apapun bentuknya tidak membuat menyerah orang tua dalam melakukan indoktrinasi. Pengajaran-pengajaran Alkitabiah kita teruskan kepada anak-anak. Pemuritan terjadi, indoktrinasi terjadi karena keluarga Kristen itu punya posisi atau anggapan awal bahwa hanya Alkitab sumber kebenaran sejati. Itu yang membuat kita melihat semua kebenaran, semua kutipan-kutipan, semua kalimat motivasi, semua nasihat di dunia ini harus tunduk kepada Alkitab. Saat bertentangan dengan Alkitab, maka seindah apapun kutipan motivasi, kita anggap nggak berguna. Kita anggap bahkan racun bagi anak-anak kita. Ini presupposisinya, anggapan awalnya. Jadi meski bagi dunia modern, indoktrinasi itu kuno, kita akan tetap jalankan. Bagi
Gen Z, bagi generasi Alpha, keluarga yang disebut keluarga modern adalah jika dari awal, sedini mungkin, anak-anak tuh diberikan pilihan-pilihan kepercayaan, pilihan-pilihan agama. Itu baru modern, nggak kuno, nggak primitif. Sedangkan keluarga-keluarga, rumah tangga yang sedari awal ngajari Injil, ngajari Alkitab, itu primitif, itu kuno, itu nggak sesuai dengan zaman, itu nggak progresif, itu nggak mengikuti perkembangan zaman. Itu pendapat yang terus disebar di medsos. Itu pendapat yang dimunculkan di film-film, mau film rating dewasa sampai ke film kartun rating anak-anak. Pemahaman itu yang diungkapkan. Rumah tangga modern, keluarga modern adalah keluarga yang membebaskan anak-anak untuk memilih. Nggak heran jika kita dapati di negara-negara maju. Kemarin saya dapati kembali di X atau Twitter, seorang pebasket punya anak umur 12-13 tahun udah ikut parade LGBT. Berarti orang tua sudah memberi kebebasan bagi si anak yang flamboyan ini untuk bebas mengekspresikan diri. Itulah keluarga modern versi dunia masa kini. Di dunia posmo ini. Indoktrinasi itu kuno, primitif. Bagi dunia, indoktrinasi adalah proses penanaman keyakinan, ideologi, atau doktrin tertentu kepada seorang atau kelompok, seringkali tanpa ruang untuk pemikiran kritis atau perdebatan. Indoktrinasi agama mengajarkan keyakinan agama tertentu sejak usia dini tanpa memberikan ruang untuk pemikiran kritis tentang agama lain, tentang keyakinan, kepercayaan lain. Dan ini dipertentangkan dengan pendidikan. Pendidikanlah yang modern. Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai sudut pandang. Pendidikan mendorong siswa untuk mempertanyakan, meneliti, dan membentuk pendapat mereka sendiri. Orang tua yang modern adalah orang tua yang menyiapkan presentasi berbagai agama di dunia ini dan mengizinkan anaknya membentuk pendapat mereka sendiri setelah mereka menganalisis, berpikir kritis, melihat segala sesuatu dengan utuh, menilai dari berbagai sudut pandang, dan mereka didorong untuk membentuk pendapat mereka sendiri. Itulah pendidikan yang modern. Sedangkan kita memiliki keyakinan bahwa cara terbaik mengasihi anak-anak adalah mengajarkan apa yang benar. Tadi diawali dengan presupposisi. Alkitab saja sumber kebenaran sejati. Jadi kita lihat di sini. Pemuritan keluarga bukanlah bentuk bebas dari eksplorasi rohani. Kedua, pemuritan keluarga bukanlah memakai firman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak jarang kita orang tua menjadikan firman hanya sebagai alat untuk mewujudkan kehendak pribadi, termasuk saat
Orang tua memilih jalan yang mudah dalam mengawasi anak-anak. Orang tua mengancam anak-anak, menggunakan ancaman supaya anak-anak tenang, anak-anak duduk manis, anak-anak tidak saling mengganggu dengan saudaranya. Pola didik semacam ini berbahaya banget. Karena apa? Karena anak-anak akan tumbuh di dalam ketaatan yang digerakkan oleh ketakutan. Bukan kasih dan rasa syukur yang tulus pada Allah. Mereka taat karena terintimidasi. Baik oleh orang tua dan juga oleh Tuhan yang diajarkan oleh orang tua maha tahu, maha melihat segala sesuatu. Gak heran anak-anak semacam ini akan tumbuh sebagai pribadi yang juga suka mengintimidasi sesama. Gak beda jauh dengan para ahli Taurat dan golongan Farisi di zaman Tuhan Yesus. Karena mereka tumbuh di dalam intimidasi, mereka pun akan suka mengintimidasi. Ini akan melahirkan efek domino. Saat anak-anak ini, semacam ini memenuhi sebuah persekutuan, sebuah gereja, kita bisa bayangkan gereja semacam apa itu. Gereja yang serba mengintimidasi. Awalnya dari siapa? Dari orang tua yang gak mau repot didik anak, yang gak mau repot jelaskan pelan-pelan, kenapa kamu gak boleh begini, kenapa kamu gak boleh begitu. Itu kan seharusnya pelan-pelan ngajari. Ini loh, begini gak boleh karena hasilnya ini. Tapi karena kita males, kita hanya cari jalan yang mudah, kita akan membuat anak takut dengan ancaman-ancaman. Kita lebih baik lagi dalam mendidik anak. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perubahan perilaku bukanlah tujuan utama pemuritan keluarga. Yang kita kejar adalah perubahan hati. Menciptakan keluarga yang tampak baik-baik. Sering makan bareng, traveling bareng. Itu mudah. Ya karena tadi semua dikondisikan dengan ancaman. Mudah. Bagi orang luar, keluarga kita tampak begitu ideal. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Kita kejar adalah transformasi hidup. Perubahan hati anak-anak. Bukan hanya sekadar perubahan perilaku. Perilaku mereka baik karena hati mereka disentuh oleh firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus tolong. Anak-anak perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Melampaui yang layak mereka terima. Ini kan Injil. Kebenaran Injil adalah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita melampaui apa yang layak kita terima. Untuk bisa Injil ini sampai kepada anak-anak dan menjadi dasar untuk mereka taat, itu kan perlu perjuangan, perlu waktu. Kita nggak bisa memilih jalan yang mudah. Tadi jalan yang mudah hanya akan menghasilkan farisi-farisi masa kini yang akan mengisi gereja-gereja yang penuh dengan intimidasi, abuse of power,
penyalahgunaan kekuasaan. Dan banyak terjadi kan? Menggunakan nubuat, gunakan mimpi untuk mengintimidasi orang. Udah banyak. Kita baca aja medsos. Saya dapat mimpi kemarin, kamu akan seperti ini. Kalau kamu nggak begini, itu kan intimidation. Intimidasi itu. Pakai nubuat, pakai penglihatan, pakai mimpi. Asalnya dari mana? Orang tua yang segan, yang males untuk share Injil dengan pelan-pelan, dengan kasih, dengan kesabaran. Awalnya itu. Tapi bisa hasilnya apa? Gereja yang dipenuhi oleh spirit of intimidation, semangat mengintimidasi, menguasai sebuah gereja. Tampaknya berlebihan memang apa yang saya sampaikan. Tapi kan kita bisa lihat, memang di medsos banyak kok terdapati fenomena semacam ini. Mau gereja yang sehat, gereja yang didominasi oleh syukur dan kasih, kita orang tua punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang begitu besar, kita percaya ada kebanggaan yang besar, ada sukacita yang besar, ada reward yang juga nggak kalah besar. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus, kebahagiaan kita, segalanya bagi kita. Puji Tuhan. Ketiga, pemuritan keluarga bukanlah cara yang populer membesarkan anak. Orang tua Kristus sesungguhnya sedang menyiapkan generasi yang tetap bisa rasa nyaman ketika menjadi unik atau berbeda dengan mayoritas orang di sekitar. Bahkan ketika dunia membenci anak-anak kita. Tapi mereka bisa tetap merasa nyaman, tetap bisa rasa bahagia karena udah di dalam bahagia itu. Pengaruh luar memang akan berdampak, tetapi dikalahkan oleh bahagia sukacita yang ada di dalam hidup mereka karena Injil. Jadi ketika dunia membenci mereka, tadi ya, pemahaman, semangat yang dikembangkan oleh dunia lewat medsos, lewat film-film, itu akan membuat mereka rasa terasing, tersingkirkan, tetapi tetap ada sukacita karena Kristus. Kita membesarkan anak-anak yang tidak malu mengasihi Kristus sekalipun menghadapi kebencian dan pengasingan. Mereka lebih memilih kebenaran daripada penerimaan sesama. Ini kan PR banget bagi kita orang tua. Tugas berat, berat banget. Saya sering singgung, semakin berat tugas kita, semakin itu mencenderungkan kita, menyerahkan semuanya kepada Allah di dalam saat-saat teduh kita, di dalam doa-doa kita. Saya merenungkan banyak kali kita memang saat hadapi masalah berat, termasuk tanggung jawab membesarkan anak-anak, kita melarikan diri. Itu memang kecenderungan kita juga. Kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan hiburan, nonton. Supaya apa? Kita nggak merasa tanggung jawab bahwa kita harus didik anak-anak kita. Kita mau sama-sama belajar Allah Roh Kudus tolong kita firman Allah jadi patokan kita, andalan kita. Puji Tuhan. Keempat, pemuritan keluarga bukanlah strategi untuk menjadi orang tua yang dikagumi. Orang tua perlu melawan keinginan tampak berwibawa dan mengesankan di depan anak-anak.
Bukan itu tujuannya. Kita sedang bicara tentang motivasi di poin ini. Sebaliknya, orang tua perlu berjuang, berusaha, menanamkan kesan bahwa anak-anak itu butuh, sangat butuh Bapa surga. Kita jadi seperti pelatih, trainer. Pemuritan bukan tentang orang tua cari peneguhan. Orang tua cari kekaguman atau kebanggaan dari sesama. Ujian dari sesama. Pemuritan keluarga bukan juga tentang membentuk versi junior dari orang tua untuk ditampilkan sebagai produk yang dibanggakan. Identitas kita orang tua berakar pada menjadi anak-anak Bapa Surgawi, bukan orang tua anak-anak. Itu yang membuat kita beres dengan diri kita. Kita amat sangat dikasihi Bapa Surgawi. Sehingga kita bisa mengasihi anak-anak. Kita yang sudah terima banyak dari Tuhan, kita bisa memberi kepada anak-anak, berkorban bagi anak-anak. Identitas kita ditentukan oleh status kita sebagai anak Bapa Surgawi, oleh DNA kekayaan surgawi yang Ia taruh di dalam hidup kita. Itu identitas kita, bukan ditentukan oleh saat orang bilang, wah, papa yang sip bisa ngajar anak-anak seperti itu. Mama yang top bisa membesarkan anak-anak yang S1 bahkan S2. Bukan itu identitas kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh pujian semacam itu. Itu nggak menjadi motivasi atau tujuan kita mendidik anak-anak. Karena kita sudah diterima. Kita sudah rasakan penerimaan ilahi, kasih sayang surgawi, kekayaan Allah itu melimpah bagi kita. Kasih Allah itu memberi peneguhan bagi kita orang tua. Itu dasarnya, itu motivasinya untuk kita didik anak-anak, untuk kita memuridkan keluarga. Bukan tentang cari peneguhan dari sesama, kekaguman dari sesama. Bukan tentang bagaimana kita menampilkan diri berwibawa di depan anak-anak. Tadi ujung-ujungnya adalah munafik, tidak otentik. Orang tua yang otentik akan sadar diri masih bisa salah. Dan nggak malu minta ampun, minta maaf kepada anak-anak. Itu tentu membuat kita nggak terlalu berwibawa. Kita nggak terlalu mengesankan. Tetap kita di mata anak-anak manusia yang terus bergumul melawan dosa. Orang tua yang terus berproses dalam kekudusan. Itu yang anak-anak lihat. Bukan pengganti Allah, bukan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus, puji Tuhan. Kelima, terakhir di pagi hari ini, puji Tuhan, pemuritan keluarga tidak selalu merupakan jalan yang menarik. Mengapa? Karena bagi anak-anak
peraturan itu tampak seperti musuh dari kebebasan dan kesenangan. Kemudian hukuman atau ganjaran saat mereka salah itu pun akan datangkan duka cita. Karena itu jangan kaget jika saat kita memuridkan itu membangkitkan perlawanan dari mereka, dari anak-anak. Tapi kita perlu ingat bahwa kita memuridkan bukan karena memuridkan itu hal yang mudah, bukan karena itu merupakan jalan yang mudah ditempuh. Kita memuridkan karena kita percaya bahwa inilah jalan terbaik untuk melayani anak-anak, untuk layani terlebih Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang mengetahui yang terbaik bagi kita, orang tua, bagi anak-anak. Bapa Surgawi yang merupakan sumber dari segala yang terbaik. Ia sendiri yang terbaik. Puji Tuhan. Kita tutup dengan ayat yang juga kita baca minggu kemarin. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana, serta berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tadi sekali lagi, jalan-jalannya nggak mudah memang, tetapi bukan itu yang nentuin kita mau tempuh atau enggak. Bukan tentang mudah atau sukar. Ini tentang jalan yang terbaik. Pemuritan keluarga memang bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang terbaik. Dan kita mau menempuhnya. Puji Tuhan. Kiranya pembelajaran di pagi hari ini lebih lagi mempersiapkan calon-calon orang tua, calon-calon papa dan mama untuk melahirkan generasi yang sungguh dan sungguh dikuasai oleh Injil, bisa lebih lagi bebas dalam sharing Injil kepada dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan tipuan. Kita sama-sama belajar, kita yang sudah punya anak-anak yang dewasa, bukan alasan untuk kita enggan belajar. Kita pun mau belajar. Kita mau belajar. Nggak ada kata terlambat selama kita punya anak, bahkan kita yang tidak punya anak, punya junior-junior, kita mau serap pembelajaran pagi hari ini untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam mendidik, memuridkan keluarga, memuridkan anak-anak, memuridkan para junior kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, pembelajaran kita pagi ini memang nggak mudah ya untuk kita boleh menjadi orang tua yang yang otentik gitu ya. Kami juga berdua mempunyai anak-anak yang menanjak dewasa. Saat kami mendidik mereka juga, wow, banyak tantangan. Tapi kami percaya kalau misalnya anak-anak boleh ada sampai saat ini, boleh terus cinta Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan buat keluarga kami, biar kita terus boleh bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan, biar anak-anak yang kita didik, junior-junior yang kita didik itu boleh terus mengasihi Tuhan.
Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang mengingatkan kami Tuhan Yesus sebagai orang-orang tua, sebagai pemimpin-pemimpin atau sebagai calon-calon orang tua Tuhan Yesus untuk kami Tuhan lebih tunduk akan kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan Yesus sebagai orang tua rindu boleh menjadi teladan buat anak-anak kami, untuk anak-anak kami juga boleh bertumbuh Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan Yesus. Seringkali kami sebagai orang tua Tuhan ingin kami Tuhan Yesus, anak-anak kami menghormati kami Tuhan, hingga kami salah dalam kami mendidik, mengajar anak-anak kami. Oh Tuhan, seringkali kami, oh Tuhan Yesus, membenarkan diri sendiri. Tuhan Yesus, ampuni kami sebagai orang-orang tua Tuhan, dalam kami salah mendidik anak-anak kami Tuhan Yesus. Biar firman-Mu yang saat pagi hari ini kami dengar, boleh itu Tuhan Yesus menambah Tuhan hikmat pengertian kami dalam kami mendidik anak-anak kami sedari kecil hingga dewasa Tuhan Yesus, hingga anak-anak kami makin hari makin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pembelajaran pagi ini boleh memberkati banyak orang, boleh memberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan Tuhan Yesus, hingga Tuhan keluarga-keluarga yang ada Tuhan Yesus yang akan dibangun Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, biar Kau pakai lebih hari lebih heran di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami tutup pembelajaran kami saat pagi hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.